kita percaya nih dengan filosofi The Power of Clothing, sebetulnya pakaian itu punya kekuatan yang besar untuk bisa mengubah kehidupan pemakainya, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk pemakainya. Sekarang yang penting itu bukan hanya barangnya tapi juga narasi. Nah ini kan juga yang Uniqlo sedang bangun bahwa narasinya bukan hanya sebagus apa pakaian itu dipakai, tetapi di balik itu apa yang sudah dilakukan Uniqlo. Sahabat Kompas, ketemu lagi di balik berita Kompas. Kali ini kita tidak akan bicara politik, kita tidak akan bicara urusan orang lain, kita akan bicara soal Uniqlo. Apa itu? Tentu para sahabat Kompas sudah pada tahu apa itu Uniqlo. Nah, kita akan ngobrol di balik Uniqlo itu ada apa. Di sini sudah hadir orang penting sekali di Uniqlo, namanya Mbak Irma Yunita. Dia sebagai Corporate Affairs Director. Jadi, direktur yang kalau nggak ada Mbak Irma mungkin Uniqlo sementara tutup gitu. Nggak juga, Mas. Nggak juga. Oke, Mbak Irma, ini kan Uniqlo itu bukan sekedar pakaian. Betul. Tapi dibilang bahwa pakaian sepotong pakaian Uniqlo itu kekuatan. Ya. Nah, bisa nggak dijelasin dengan sederhana kira-kira the power of clothing atau kekuatan pakaian itu seperti apa konsep Uniqlo ini? Ya. Thank you Mas Faik. Jadi memang buat yang belum tahu nih ya, Uniqlo itu sebetulnya memang punya salah satu brand filosofi yang kita bilang the power of clothing tadi, kekuatan pakaian sebetulnya. Jadi sebenarnya filosofi sederhananya di balik the power of clothing itu kita ingin mengedukasi konsumen kita bahwa sebetulnya pakaian itu punya kekuatan yang lebih besar dari hanya sekedar pakaian yang dikenakan. Ya, sekedar pelindung badan pelindung gitu badan, betul. Tapi sebetulnya pakaian itu punya fungsi atau nilai lain yang lebih besar, yaitu yang bisa memberikan sebenarnya dampak nyata. Jadi kita percaya nih dengan filosofi the power of clothing, sebetulnya pakaian itu punya kekuatan yang besar untuk bisa mengubah kehidupan pemakainya, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk pemakainya. Itulah sebetulnya makna dari filosofi the power of clothing itu sendiri, betul. Artinya kalau kita pakai Uniqlo misalnya, kekuatan apa yang didapat? Kekuatannya tentunya kalau ngomongin produk, tentunya kekuatan di mana produk itu nyaman dipakai, dikenakan. Itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, martabat pemakainya. Tapi di sisi lain sebetulnya ketika kita mengatakan bahwa kekuatan dari pakaian juga memberikan kehidupan yang lebih baik bagi pemakainya, kita tidak bicara soal konsumen aja di sini, Mas Faik. Tapi kita bicara konteksnya lebih besar. Artinya, konsumen itu tidak hanya yang bisa membeli produk kita saja. Tapi kita melihatnya dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Oke, soal masyarakat itu ya saya lanjut. Jadi memang sekarang yang penting itu bukan hanya barangnya, tapi juga narasi. Nah, ini kan juga yang Uniqlo sedang bangun bahwa narasinya bukan hanya sebagus apa pakaian itu dipakai, tetapi di balik itu apa yang sudah dilakukan Uniqlo. Betul. Katanya Uniqlo ini sangat perhatian dengan lingkungan, juga dengan sosial atau masyarakat. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa ini menjadi penting hubungan sosial dan lingkungan ini dalam konteks Uniqlo? Jadi kalau di Uniqlo nih sebetulnya kalau ini kan kita ngomonginnya prinsip keberlanjutan ya. Jadi kita punya sustainability betul. Ini jadi trending topik nih sekarang ya, Mas Faik ya, sustainability. Tapi sebetulnya kalau goes back a long way di Uniqlo sendiri, kita sudah 21 tahun melakukan sustainability practice. Nah, Mas Faik tadi nanya, kenapa sih sosial, lingkungan kok nggak salah satu gitu? Bahkan sebenarnya di Uniqlo tuh ada 3 pilarnya, Mas. Pilar keberlanjutan ya, kita ngomongin people, planet, dan society. Kenapa nggak bisa dipisah? Karena memang saling terkait gitu. Kayak ya mungkin simpelnya aja kalau kita ngomongin lingkungan, pastinya kita nggak bisa melakukan hal-hal atau praktis-praktis yang untuk membantu misalnya keberlanjutan lingkungan gitu, tapi nggak memikirkan aspek sosial. Karena pasti terdampak gitu. Misalnya kita juga mau melakukan hal-hal yang istilahnya membantu masyarakat sosial, tapi nggak memperhatikan dampak atau elemen lain yang ya impacted atau berdampak sama lingkungan kan juga nggak mungkin. Jadi harus ngelihat selalu semuanya gitu. Nah, ketika kita melakukan ini, kita melihat bahwa memang interrelasi antara lingkungan, manusia, masyarakat
itu memang harus jadi satu elemen yang kita pikirkan ketika kita melakukan praktis-praktis yang terkait dengan prinsip keberlanjutan Uniqlo tadi gitu. Jadi misalnya kayak tadi kita ngomongin lingkungan, kita tuh dulu nih Mas, 3 tahun melakukan sebagai contoh ya, ada project namanya Forest Adoption. Oh, mengadopsi Adopsi hutan, betul, di Lemonakai, di Bengkulu 1.000 hektar gitu. Waktu itu orang-orang tuh kalau denger pasti nanya, hah Uniqlo ngadopsi hutan, ngapain gitu kan. Cuma memang salah satu yang coba kita lakukan selalu melihat dari sisi ESG gitu ya, apa sih yang di Indonesia ini sebetulnya rapot-rapot merahnya nih kalau ngelihat dashboardnya ESG gitu di UN website-nya gitu. Kita ngelihat wah salah satunya nih pemerintah ternyata punya program besar pengurangan emisi karbon misalnya. Nah kita tahu pasti private sector kan harus turun tangan juga. Cuma kita memang kan bukan yang company yang harus kayak trading karbon misalnya. Jadi kita pikir oke, sebagai salah satu paru-paru terbesar dunia, kita punya hutan banyak, Uniqlo bisa coba bantu apa ya? Nah waktu itu kita kerjasama dengan Hutan Itu Indonesia, kemudian kita adopsi si 1.000 hektar ini selama 3 tahun. Dan ketika kita ngomongin bagaimana menjaga supaya dampak lingkungan hutan itu tidak ada perambahan hutan lebih lanjut, kita menjaga ekosistem hutannya, kita juga ngomongin ekosistem manusia di dalamnya. Disitulah kita lihat, oh di sini ada ranger hutannya, di sini juga ada masyarakat yang tinggal di area hutan yang betul, yang ternyata secara pengembangan kapasitas juga harus dibantu. Jadi kita lakukan juga banyak pelatihan, gimana caranya bisa produksi kopi, sampai bisa jualan kopi, sampai bisa membuat semua hasil hutan itu menjadi sesuatu yang punya economical value gitu. Jadi kita mau pergi dari proyek itu ketika kita sudah melihat bahwa oke, ini sesuatu yang kita intervensi, tapi nggak cuma terhadap lingkungan, tapi juga aspek elemen sosial di dalamnya, semuanya itu kita tap in gitu. Nah, itulah yang kita selalu lihat ketika kita melakukan semua praktek-praktek dari prinsip keberlanjutannya Uniqlo. Itulah kenapa nggak bisa dilihat setengah-setengah gitu ya, hanya sosial, hanya lingkungan, tapi even juga people di dalamnya itu. Makanya ada planet, ada environment, sama people ya. Sama society. Itu adopsi hutan, itu hutan siapa dan? Hutannya namanya Hutan di Lemonakai di Bengkulu. Jadi ketika kita kerjasama sama Hutan Itu Indonesia, kita mapping ya di seluruh Indonesia. Itu ya tentunya banyaklah hutan-hutan ekosistem yang nggak mungkin cuma Uniqlo sendiri yang akhirnya harus ngerjain nih. Semua harus turun tangan sih. Kalau ngomongin private sector. Tapi pada saat itu, kenapa kita pilih Lemonakai, Bengkulu, waktu itu kita baru buka toko di Palembang, Mas. Nah, terdekatnya dari Palembang, hutan yang bisa diadopsi dan sangat bagus potensinya memang si Lemonakai ini. Iya. Jadi kita waktu itu lakukan forest adoption selama 3 tahun di sana. Oke, ini kan dengan kata lain bahwa ketika ngomongin lingkungan atau ngomongin planet itu Uniqlo tidak bisa sendiri, harus ada hubungan resiprokal. Betul. Nah, dalam konteks itu kira-kira apa yang disediakan oleh Uniqlo atau yang dipantik oleh Uniqlo sehingga masyarakat bisa terlibat lebih jauh? Apa yang kita sediakan itu sebetulnya selalu melihat kebutuhan dari ekosistem itu sendiri. Kayak ketika kita datang ke Lemonakai pertama kali, ya kita melihat bahwa di sini ada potensi yang begitu besar dengan hasil hutannya, dengan komunitas masyarakatnya yang sebetulnya kita juga melihat sebagai aset nih Mas Faik. Cuma ya memang belum terjamah ya, karena nggak ada intervensi tadi. Kita melihat bahwa wah sebetulnya di sini ada eagerness gitu dari masyarakat di kawasan Lemonakai itu untuk menghasilkan sesuatu yang bisa punya economical value tadi. Tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Padahal sebenarnya secara ekosistem hutan tadi, mereka punya semua potensinya. Mereka punya kopi yang, kopinya tuh enak banget Mas. Even aku yang nggak minum kopinya dia tuh doyan. Karena enak sekali ternyata gitu kopinya dia. Jadi kita bantu mereka gimana cara kita datangkan dia pelatihan-pelatihan untuk membuat mereka menjadi pengusaha kopi lah ya. Sampai diajarin packagingnya, dari make sure productionnya bagaimana, marketingnya bagaimana, sehingga akhirnya mereka bisa punya mata pencaharian dari sesuatu yang
sebenarnya tumbuh di sekitar mereka selama ini, cuman dikonsumsi untuk pribadi aja. Tidak dimaksimalkan. Tidak dimaksimalkan, padahal kan banyak sekali hasil hutannya gitu. Itu ini salah jadi satu contoh. Ngomonginnya bukan hanya pemberdayaan, tapi juga ini ya kedaulatan pangan dan ekonomi betul, ya. Betul, kita melihat bagaimana ya dari satu ekosistem ini kita bisa maksimalkan sampai dia bisa punya circular ekonomi proses gitu di dalamnya. Nah, itulah yang kita coba introduce ya di dalam semua proses-proses kita ketika kita melakukan misi-misi yang membawa prinsip-prinsip berkelanjutan ini, apa sih sebenarnya end to end yang bisa kita lakukan. Gitu. Taruhlah ini satu contoh di satu enclave yang jauh dari urban. Ya. Sementara konsumen Uniqlo adalah kebanyakan orang-orang urban. Ya. Nah, kalau kita geser ke situ, kira-kira apa yang disediakan Uniqlo untuk para konsumen ini sehingga mereka tidak hanya, oh aku udah beli sesuatu pakaian yang ini sangat ramah lingkungan, tapi mereka juga tergerak untuk melakukan hal yang sama. Iya. Sebenarnya semuanya dimulai dari hal dan prinsip dan mindset yang sederhana sih, Mas. Kalau mau ngomongin itu, karena semua ujung-ujungnya mulai dari diri sendiri ini. Kayak misalnya tadi ngomongin, kalau di masyarakat urban kan, ya kita ngomongin konsumen yang datang ke toko Uniqlo nih, dia beli produk kita. Betul. Gitu ya. Nah, sebetulnya kalau di dalam toko sendiri, praktek-praktek yang coba kita introduce ke konsumen itu sebenarnya kita mau ngomongin konsumen ini nggak cuma bagian dari pembeli aja yang membeli produknya Uniqlo, tapi mereka tuh kepengen kita engage, kita libatkan sebagai bagian dari solusi juga. Karena kalau mau ngomongin solusi kan kita ngomonginnya nggak cuma adopsi hutan di luar. Iya. Kita juga punya konservasi terumbu karang di Bali gitu. Itu banyak hal. Itu hulu lah ya. Iya. Nah, ini ngomongin dari hilirnya ya. Betul, dari sisi konsumennya gimana? Nah, sebetulnya dari hal-hal simpel sih, Mas. Kayak misalnya sebetulnya di dalam toko kita sendiri kita punya banyak sekali praktek-praktek yang kita juga edukasi ke konsumen. Misalnya mungkin kalau main ke toko Uniqlo pernah lihat di dalam toko tuh ada kotak-kotak donasi pakaian Uniqlo. Sebetulnya kita mengencourage konsumen kita untuk kalau misalnya punya pakaian Uniqlo yang sudah tidak dipakai atau sudah tidak muat lagi misalnya, dia bisa bawa ke toko, dia bisa donasikan di dalam kotak donasi baju itu. Itu semua kita kumpulkan dari seluruh Indonesia. Itu kita sudah lama sekali, bertahun-tahun, setiap tahun setahun 2 kali tuh kita adakan clothing donation, Mas. Jadi kita berikan kembali hidup kedua untuk pakaian ini. Pakaian ini ya. Iya, jadi penerima manfaatnya macam-macam. Ada ya masyarakat kurang mampu, ada masyarakat korban bencana. Jadi di situ pun kita lagi-lagi mencoba menjadikan si konsumen ini bagian dari solusi. Datanglah ke toko, tapi tidak hanya untuk membeli produk, tapi jadilah bagian dari solusi kita untuk memberikan kontribusi kembali kepada masyarakat. Itu contohnya. Praktek lainnya lagi yang relate sama si konsumen sendiri, misalnya di dalam toko kita juga kita jual produk yang namanya Peace for All. Jadi mungkin kita nggak bawa contohnya hari ini ya, Peace for All ya. Jadi nanti bisa ditengok di toko Uniqlo ya. Hari Senin kita kan kesini lagi, nanti kita kasih lihat nih. Jadi kita punya Peace for All T-shirt yang memang lini produk ini 100% profitnya, hasil penjualannya itu nanti didonasikan untuk berbagai aksi sosial. Contohnya kalau di Indonesia, Peace for All ini kita udah 2 tahun kerjasama sama Save the Children. Kita intervensi dengan program-program di berbagai sekolah so far di Jogja dan di Bandung, itu untuk kampanye anti-bullying, kemudian perbaikan sanitasi, memberikan juga instalasi air bersih. Jadi disitulah kita mencoba melibatkan konsumen juga bahwa membeli produk itu tidak hanya sekedar membeli produk, tapi sebetulnya kamu menjadi bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Contoh lain lagi juga misalnya, kalau ini mungkin lebih ke untuk si konsumennya sendiri, kita punya Uniqlo Studio di dalam toko kita. Kita juga mengedukasi pakaian yang bagus itu adalah pakaian yang timeless, yang tahan lama juga. Iya, jadi kalau bolong boleh bawa ke situ gitu. Nah, boleh Mas Pai, kalau punya pakaian Uniqlo yang sudah rusak, jangan buru-buru dibuang. Iya, orang tuh biasanya punya sentimental value nih sama pakaian. Aduh, ini pakaian enak banget, tapi aku kayaknya kok mau pakai malu karena ada bolongnya. Di Uniqlo Studio itu kita punya punya layanan repair, remake, recycle. Nah, itu sebetulnya
kita mau mengedukasi konsumen nih Mas, bawalah ke sini, kita perbaiki sehingga dia diberikan kehidupan baru juga. Kamu bisa pakai lebih lama, jangan buru-buru dibuang, jangan buru-buru beli pakaian baru misalnya gitu. Ini bagian dari cara untuk menyelamatkan bumi juga karena betul. apa namanya sampah fashion itu luar biasa. Luar biasa betul. Jadi kita berusaha mengkompensasi dengan inisiatif-inisiatif yang sebetulnya bisa membantu prinsip berkelanjutan ini gitu. Oke. Nah, itu tadi kan sudah dijelasin untuk konsumen yang sudah relatif terdidik ya. Nah, untuk masyarakat awam nih yang mungkin sudah mulai kenal uang, bisa belanja lebih banyak, kemudian Uniqlo menarik. Nah, edukasi awal yang dikasih kepada mereka apa sehingga mereka tidak sekedar menikmati baju tapi juga bisa merasa berpahala dalam tanda kutip karena melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Sebetulnya ini ngomongin komunikasi juga nih, Betul. ngomongin awareness ya sama konsumen. Nah, dalam berbagai hal itu kita lakukan, misalnya kalau ke toko Uniqlo kita punya namanya Sustainability Corner, Mas. Oh. Jadi pojok sustainability, disitulah dimana kita mencoba mengedukasi dan mengekspos konsumen dengan informasi-informasi terkait dengan praktek-praktek berkelanjutan kita. Jadi misalnya mereka sambil duduk kecapean nungguin istrinya belanja atau anaknya belanja, mereka bisa lihat tuh di Sustainability Corner kita sebetulnya apa aja yang bisa dilakukan untuk membuat seseorang itu mempunyai transisi dan transformasi ke arah prinsip berkelanjutan. Jadi kita mengedukasi juga di dalam toko dan kemudian ya tentunya di sosial media kita juga punya Uniqlo Instagram, YouTube dan semua sosial media platform kita. Di situ juga kita banyak secara aktif dan periodikal itu kita melakukan edukasi-edukasi di situ juga untuk konsumen. Juga misalnya di berbagai event-event yang diinitiate sama Uniqlo itu kita punya banyak sekali partner yang memang semuanya membantu kita untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang punya misi yaitu tadi berkelanjutan gitu ya. Karena kalau ngomongin 3 pilar nih Mas, people, planet, society, sebetulnya yang dikerjain memang banyak sekali gitu. Dan kita bisa pengen melakukan lebih banyak sebetulnya, cuman memang ada keterbatasan juga dengan ya waktu, dengan resources juga. Jadi kalau ngomongin awareness, jujur juga masih menjadi PR sih buat kita. Kita pengen bisa lebih banyak lagi mengedukasi dan memberikan value yang lebih kepada pelanggan kita, kepada konsumen kita di Indonesia supaya mereka juga bisa sama-sama bergandengan tangan sama kita gitu. Untuk itu yang paling berat di mana? Bagian mana untuk edukasi ini? Untuk edukasi tentunya ya memang di awareness-nya sih yang masih berat sih Mas. Iya berat situ ya. Ya masih berat di situ. Soalnya ya mungkin di Indonesia sendiri masih cukup baru ya konsep sustainability gitu. Tapi kalau kita ngomongin di Eropa, di Amerika, mereka udah lebih advance. Makanya kita sih percaya sama proses karena memang harus mungkin ya menuju ke sana butuh waktu. Tapi selama kita konsisten, kita yakin pada saatnya nanti dengan semakin berkembangnya bisnis, semakin banyak toko Uniqlo. Ini kan baru 77 toko di seluruh Indonesia. Mungkin nanti kalau udah lebih banyak lagi, artinya komunikasinya bisa lebih reach out ke lebih banyak. Lebih masif ya. Betul. Jadi doain aja ya Mas Waik. Amin. Tokonya nambah terus. Itu tadi sahabat Kompas dari penjelasan singkat Mbak Irma tergambar bahwa begitu kita pakai pakaian sebenarnya ada praktik-praktik baik yang sudah juga kita lakukan dan harus kita lakukan. Karena itu tadi sepotong pakaian itu bukan sekedar pelindung badan, bukan sekedar alat gaya-gayaan, tetapi juga ada rentetan panjang bagaimana kita menyelamatkan bumi, peduli kepada sesama, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Itu sementara, sampai ketemu lagi di Balik Berita Kompas episode berikutnya. Dah.